Halo hai, ketemu lagi sama Gambar Ma di channel The Romansa. Dan kali ini adalah bulan produktif kayaknya. Bulan Oktober ini Malay udah bikin 2 video. Dan kali ini kita akan bikin video bikin bunga-bungaan pakai cat air gouache. Siapa yang baru kenalan sama cat air gouache ini atau cat gouache ini? Aduh, spellingnya bener nggak ya? Malay juga sama nih, baru banget kenalan sama gouache. Dan ini Malay pakai Mia. Jadi ini tuh Himi Mia gouache 18 warna yang masing-masing tube-nya itu 12 ml. Kalau menurut Malay sih ini affordable banget. Harganya 80.000 untuk 18 warna. Jadi buat pemula yang baru coba-coba gouache kayaknya pas lah di kantong. Dan yang paling Malay suka dari Mia Himi ini packagingnya lucu banget. Terus si tube-nya itu ujungnya flip gitu. Jadi nggak bikin repot kita untuk nusuk-nusuk dulu. Terus udah gitu buka-buka puter-puter. Nggak bikin repot kayak gitu. Cuman emang kendalanya jadi lebih cepat kering bagian atasnya. Tapi nggak apa-apa sih menurut Malay karena lucu deh casingnya ini dan tube-nya. Dan untuk kertasnya Malay ini pakai sketchbook watercolor 300 gram dari Amadeo. Sketchbooknya lucu banget, bisa dicek di @grahalukis ya. Oke, kita akan mulai untuk menggambar bunga-bungaan dari contoh-contoh karya Malay bikin di Instagram. Boleh dicek di @gambarma sampai tiba-tiba lupa di @gambarma untuk lihat gambar-gambar gouache bunga yang udah Malay bikin. Pertama nih langkahnya, karena gouache ini karakteristiknya nggak transparan. Ini bedanya nih sama watercolor yang biasa Malay pakai atau watercolor transparan. Gouache ini warnanya opak. Jadi kalian bisa banget bikin dulu sketsa pakai pensil atau pensil warna untuk nanti ditimpa pakai catnya. Gitu. Nanti deh di video kapan ya berikutnya kali ya atau berikutnya lagi. Malay akan coba bahas bedanya watercolor transparan sama bedanya cat yang gouache. Di sini Malay akan bikin bunga 5 petal dulu nih yang pertama. Langkahnya seperti biasa, bikin sentralnya dulu, kemudian bikin 5 petalnya. Bagus banget nih buat kalian bisa mempelajari dulu anatomi dari bunga 5 petal. Apalagi cat gouache ini tuh warnanya sangat tegas. Jadi bentuk itu menjadi penting gitu untuk kita perhatikan. Beda dengan ketika kita pakai cat air yang transparan yang bisa pakai wet on wet, lumer sana sini. Bentuk kadang-kadang nggak terlalu menjadi masalah. Oke, setelah kita beres bikin sketsanya, step yang kedua kita adalah mixing warna. Mixing warnanya untuk gouache ini ternyata tricky banget. Gak segampang kayak Malay kira gitu ya lihat di video-videonya orang. Pertama, warnanya sangat pekat banget. Jadi kalau misalnya pengen ngehasilin warna yang soft pastel, itu tuh ternyata butuh warna putih yang banyak banget. Atau misalnya kita mau mix antara satu warna dengan warna lain untuk menghasilkan warna yang kita pengen, itu agak susah banget dapetin yang kita pengen. Jadi tipsnya, habis mixing warna di swatch dulu di kertas supaya kita benar-benar yakin ini warna yang kita mau. Pengaturan konsistensi cat gouache ini juga ternyata butuh diperhatikan. Butuh diperhatikan. Kenapa? Karena kalau terlalu kental agak susah untuk mengulasnya di kertas. Kalau terlalu cair jadinya aneh, transparan di kertasnya. Nggak enak aja pokoknya dilihatnya. Yang pas yang gimana ya? Kalau dari pengalaman Malay kemarin nyobain gouache, yang pas itu adalah yang tetap pakai air untuk dicampurnya, tapi nggak secair kalau kita pakai cat air. Ini nggak membantu kayaknya tipsnya. Tapi juga nggak terlalu kental. Jadi gimana tipsnya? Tipsnya sih Malay kalau misalnya tekan kuasnya di catnya dan dia bisa terangkat si catnya ke kuas tapi tidak menetes dari kuasnya, berarti ini udah pas.
Itu kali tipsnya, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, kita lanjut yuk. Terus cat gouache ini juga ternyata di palet kita ini cepet banget keringnya. Jadi nih malah itu kayak agak kebut-kebutan gitu ngerjainnya. Cuma nggak tahu sih kalau misalnya merek lain mungkin beda ya. Tapi nanti kalau Malai udah punya variasi merek lain mungkin kita bisa bandingin ya. Oke, kita masuk step yang ketiga. Step yang ketiga ini kita warnai dulu layer pertama dengan warna yang paling muda. Mau gambar apapun sih, kalau lihat artis-artis biasanya mereka memulai dengan warna yang paling muda dulu atau warna dasarnya dulu. Setelah Malai coba-coba gouache, ternyata tekniknya itu nggak bisa bolak-balik gitu. Harus satu kali oles usahain langsung mengcover seluruh area. Karena kalau dibulak-balik, karena dia cepat kering, ketimpa lagi, jadi malah berantakan dan kelihatan ada bekas ulasan atau usapan dari brush kita. Jadi memang set sekali-sekali langsung beres gitu ya. PR nih buat Malai juga. Kita lanjut sampai beres layer pertama. Berikutnya, step yang keempat nih, tunggu dulu benar-benar sampai kering. Jangan memulai memberi layer kedua atau detailing sebelum benar-benar catnya kering. Begitu. Oke, kita udah beres dengan layer pertama. Sambil menunggu kering, Malai akan mencoba membuat lagi warna yang lain ya. Ini mencoba warna pink karena pengen banget pastel, jadi bener-bener merahnya tuh cuma sedikit dan putihnya lebih banyak. Dan Malai akan bikin 5 petal yang lebih kecil untuk mencoba kalau ukurannya lebih kecil gimana ya. Stepnya sama seperti bunga yang pertama, tapi emang kalau lebih kecil tuh lebih susah ternyata pakai gouache. Kayaknya kuasnya itu jadi penting deh. Ini kan Malai pakai Bali Artist yang soft banget dan biasanya dia nampung cat banyak. Tapi ternyata kalau buat gouache kayaknya kurang cocok. Beberapa teman-teman Malai sih menyarankan untuk pakai kuas yang memang khusus cat akrilik atau yang memang khusus untuk cat gouache. Tapi Malai belum nemu sih. Jadi sementara pakai ini dulu lah ya. Buat teman-teman yang tertarik menggambar bunga, memang menggambar bunga 5 petal ini tuh basic banget buat pemula ya. Karena anatominya itu anatomi bunga dasar banget gitu. Ada putik, benang sari, misalnya ada center, lalu ada petalnya. Dan bisa di googling seperti misalnya Wild Irish Rose, Periwinkle, Sakura. Untuk kita amati bisa lewat foto misalnya, tadi foto-foto di Google. Terus kalian bisa coba gambar anatominya dulu dengan pensil, sering-sering latihan bikin itu, terus baru latihan di catnya. Atau lebih bagus sebenarnya pengamatan langsung, di bunga langsung, jadi bisa kelihatan 3D-nya gitu ya, kesan 3 dimensinya tuh kita bisa tahu di mana ngasih bayangannya, di mana ngasih detailnya. Atau di foto, terus kita bisa pelajari lagi di rumah. Itu tuh tips banget buat Malai, tips banget. Itu tuh membantu banget selama ini buat Malai mempelajari bentuk-bentuk dasar bunga. Buat teman-teman juga bisa buka Instagramnya @theinkbucket. Beneran Malai belajar gouache-nya itu dari Instagram ini. Jadi benar-benar follow step by stepnya yang dibikin sama The Ink Bucket. Dan ternyata lumayan sih masih bisa mengikuti. Atau kalau yang sukanya gouache bunganya itu lebih kayak ilustrasi kartun gitu ya, bisa juga cek di @ruthwillshow. Atau kalau mau cek yang punyanya orang Indonesia nih, bisa cek di @pikapopin punyanya Kak Priska. Dia juga bikin beberapa karya yang pakai gouache. Buat teman-teman kalau punya rekomendasi artis-artis yang bikin gouache yang masih gampang diikutin, boleh ya di drop di komen.
Sekarang kita akan coba bikin gambar bunga yang ketiga. Ini bunganya tipe menguncup, kayak berbentuk bulb gitu. Ini kayak kelompok bunga lili, tulip, atau bellflower. Stepnya sama seperti tadi Malai udah bikin sketsanya dulu. Pelajari juga anatominya untuk bunga-bunga bell kayak seperti bellflower ini. Dan kita sama warnai dulu layer pertamanya dengan warna yang paling mudah. Nanti kita akan lanjut dengan step berikutnya untuk memberi detail dengan warna yang lebih gelap. Untuk gambar yang keempat ini, kita akan coba bikin gambar dengan petal bunga yang banyak gitu ya, menumpuk seperti mawar atau yang lebih bulat-bulat kayak matahari dan daisy. Ini adalah tipe bunga yang petalnya itu banyak. Di sini Malai kayaknya akan bikin rose tapi tampak dari samping. Oke, nah ini baru nih. Sekarang kita masuk step yang keempat. Setelah semuanya layer pertama ini kering, kita akan masuk pada layer kedua. Di sini Malai coba simple aja karena kalau untuk detail-detail layer yang lebih pewarnaannya berlapis-lapis gelap terang untuk bikin kesan 3 dimensi itu kayaknya PR banget buat Malai. Harus belajar lagi. Jadi untuk sementara di video ini mah kita bikinnya yang simple-simple dulu aja ya. Malai akan bikin layer kedua ini lebih ke detail dan shading aja. Untuk layer kedua ini, pewarnaannya kita bisa mix warna, tone-nya itu lebih gelap satu tingkat aja gitu ya. Nah jadi ini mixingnya juga agak susah. Tipsnya, pola cat yang tadi dipakai di layer pertama itu jangan sampai hilang di palet kita. Jadi nanti ketika kita masuk layer kedua, tinggal ditambahin warna yang lebih tua sedikit untuk naikin tone gelapnya. Kalau kita mulai mixing lagi dari awal, Malai pernah kejadian juga dan itu hasilnya jadi jauh berbeda lagi gitu, jadi beda banget. Jadi mesti agak tertib juga ya dalam menggunakan paletnya. Palet Malai mah berantakan banget, bukan untuk ditiru. Oke, untuk detailing ini Malai akan pakai kuas liner. Ini liner 00. Jadi bisa memberikan kesan yang lebih garis-garis kecil gitu. Karena pas nyobain pakai Bali Artist yang round untuk bikin detail itu, aduh jangan deh, nggak berhasil karena malah menghasilkan garis-garis yang terlalu tebal. Untuk bikin bunga-bunga gouache seperti ini, Malai memberikan sentuhan detail memulainya itu dengan memberikan kesan gelap di antara petal-petalnya sehingga lebih terasa ada batasan antar petalnya. Setelah itu, kita bisa berikan sentuhan shading dengan membuat stroke dari arah dalam keluar dengan mengikuti bentuk petalnya berulang-ulang sehingga membentuk kesan ada bayangan lebih dalam ke arah senternya.
kita tinggal tambahkan putiknya atau benang sarinya di bagian center. Mulai pakainya warna yang gelap banget, pakai warna hitam. Oke, kita lanjutkan untuk memberikan detail dan shade untuk bunga lainnya ya. Oke, beres nih untuk bunganya. Dan sekarang kita latihannya bikin daun yuk. Nah, ini Malai juga agak kesulitan ketika harus mix warna untuk bikin hijau daun yang natural gitu, yang alami. Hijau-hijaunya yang punyanya Mia di 18 warna ini memang menurut Malai terlalu ngejreng gitu, jadi agak susah untuk dapetin warna yang natural. Tipsnya sih, si hijaunya bisa dimix sama coklat atau bisa dimix sama kuning, sehingga dia menghasilkan warna yang lebih earth tone gitu, terus lebih pastel. Kalau mau lebih pastel mungkin ditambah putih juga bisa sih. Oke, kita akan coba. Dan sama seperti bunga tadi, mewarnanya kalau bisa 1 kali stroke itu udah menghasilkan pulasan yang cukup merata gitu ya. Jangan dibulak-balik, nanti malah jadi nggak rata hasil akhirnya. Untuk proses layering juga sama kayak bunga. Kalau emang pengen bikinnya yang daun-daun rumit dengan 3 dimensi, memang harus mulai dulu dengan warna yang lebih muda.
Tapi di sini Malai mau pakai yang simple aja. Nanti tinggal di layer keduanya ditambah garis-garis atau tulang-tulang daun aja dengan warna yang lebih gelap atau warna yang lebih terang. Untuk bikin batang daun nih, batangnya daun, sebaiknya memang menggunakan liner yang biar ukurannya itu pas. Dan kayaknya kalau dari pengalaman Malai bersama gouache ini, ukurannya brush itu menjadi sangat penting sih menentukan, karena objek yang makin kecil, kuasnya memang harus pakai yang lebih kecil supaya satu kali pulasan itu langsung hampir semua bidangnya tuh terwarnai. Jadi nggak terlalu banyak tumpuk-tumpuk atau nggak terlalu banyak dibulak-balik, sehingga warna yang dihasilkan juga smooth, merata. Tapi ini masih PR juga buat Malai. Aduh, PR-nya banyak banget ya buat gouache ini. Aduh, baiklah, kita lanjut ya. Setelah layer pertama daun ini kering, kita bisa main-main nih dengan warna yang lebih tua atau lebih muda untuk bikin tulangan daunnya. Kalau mau belajar lebih lanjut, kita juga bisa belajar anatomi daun-daunan, gak cuman bunganya aja. Bentuk daunnya, warnanya, arah atau jenis tulangannya bisa banget dipelajari. Karena kan sekarang juga lagi musim banget ya bikin daun-daunan tropis gitu ya, kayak nggak tahu lah namanya apa tuh Pak Editor yang lagi koleksi bunga-bunga tropis, daun-daun tropis. Jadi bisa juga search di Google untuk anatomi daun-daunan. Untuk yang terakhir ini, Malai akan bikin bunga-bunga kecil-kecil gitu untuk filler atau untuk isian nanti kalau kita bikin floweret atau buket. Biasanya jenisnya pakai jenis-jenis wild flower kayak aster, poppy yang bunganya kecil-kecil, atau bunga-bunga yang bentuknya memanjang kayak bunga gandum, rumput liar gitu, atau lavender-lavenderan juga itu bisa dipakai buat filler. Atau bisa juga simple aja bikin bulat-bulat kayak bikin bunga marigold atau bikin cherry-cherryan gitu untuk jadi filler di floweret kita. Nah, udah beres nih bikin bunga-bungaannya. Ada 4 bunga, ada 2 bunga filler. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mau mencoba mengeksplor gouache. Ngasih racun gak sih Malai untuk nyobain jenis cat baru? Lumayan sih, pokoknya menyenangkan sih punya pengalaman baru dengan jenis cat ini. Walaupun PR-nya masih banyak banget, kayaknya kalau dicatat ada sekitar lebih dari 4 PR yang harus dikejar. Oke, segitu dulu video emak kali ini, dan jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Kalau udah nyobain gouache-nya, please tag-nya di gambar emak @gambarema, dan jangan lupa dikasih hashtag teman main cat air. See you.